Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alfi Ramawati, NPM 1901010004 dengan kode D107. Baik, saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Jawab, jadi konsep belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum perbedaan konsep. Pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Survei karakter cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Perluasan penilaian hasil belajar, satu hal penting menarik dalam konsep Merdeka Belajar adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kemerataan kualitas pendidikan hingga 3T Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadaan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia, karena industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dan bonus demokrasi Indonesia dengan 64% duduk adalah angkatan kerja. Yaitu selanjutnya soal yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jawab, jadi keberhasilan peserta didik pembelajaran menjadi tujuan utama sebelum memulai setiap kegiatan. Setiap orang pasti memiliki perencanaan hal itu, karena perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang akan berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan kegiatan yang harusnya dapat dilakukan dengan baik dapat berubah menjadi tidak sesuai dengan gambaran. Jadi manajemen tentang kegiatan yang akan dilakukan tak terkecuali dalam kegiatan pembelajaran. Jadi para pengajar merencanakan kegiatan pembelajaran adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran. Hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan di antara satu langkah yang akan dilakukan seorang pendidik, yaitu adalah menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus-menerus menyeluruh. Dimulai dari penyusunan suatu rencana evaluasi pelaksanaan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan yang apa dilakukan dalam satu pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu, guru dapat memahami perannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yaitu selanjutnya soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi 4.0 adalah guru memberikan pendidikan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh guru, yaitu menurut Soekarto 2013, menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, atau menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak-anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Jadi guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran produktif, yaitu membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi setelah adanya
Creator Center guru sebagai sumber informasi yang satu-satunya di dalam kelas, dan guru juga menjelaskan pembelajaran siswa, diberi waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa juga mengerjakan latihan soal pembahasan yang dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak-anak yang memperoleh nilai yang baik mendapatkan apresiasi dari guru. Namun bagi siswa yang belum dapat nilai baik, belum ada tindakan khusus atau remedial dari guru. Yaitu soal yang selanjutnya, soal keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Jawabannya yaitu, jadi media pembelajaran adalah seperangkat alat materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar. Dari penyampaian pesan dari para pendidik kepada para peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan menggunakan media dalam pembelajaran harus dapat dilakukan dengan penuh bijaksana dan hikmah, agar pendidik dan peserta didik menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta sarana edukatif dan kondusif. Dan media pembelajaran dalam pendidikan memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dilihat dari aspek material dan bedanya dilihat dari aspek immaterial. Media pembelajaran adalah perspektif Al-Quran dan Hadis. Dipandang dengan klarifikasinya menjadi media audio, visual, dan audio visual. Jadi media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi media pendidikan meliputi dua macam, yaitu perbuatan pendidik yang biasa disebut software ataupun immaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, larangan, teguran, ancaman, dan hukuman. Benda-benda sebagai alat bantu bisa disebut dengan hardware atau material, mencakup papan tulis, meja belajar, penghapus, kapur, buku, dan sebagainya. Contoh media pembelajarannya yaitu seperti PPT yang dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan ataupun ditulis oleh seorang guru untuk memproses pembelajaran dan bisa dimengerti oleh peserta didik. Yaitu soal yang kelima, apa pendapat Anda, yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Jawabannya, jadi pembelajarannya di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan selama berjalan 1 tahun lebih. Pandemi COVID-19. Pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan, sering disebut dengan daring. Mengevaluasi bagaimana pembelajaran secara berani dalam pandemi menggunakan metode observasi selama proses pembelajaran dan kuesioner di akhir tahun pembelajaran untuk mendapatkan data dari sampel peserta didik dan wali peserta didik. Pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi peserta didik, guru, dan juga orang tua atau wali peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Jadi tatap muka ini sebagai penguat guru dan peserta didik seperti hubungan ayah dan ibu dengan anak, serta untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menjadi sangat penting dan juga harus segera dilaksanakan. Baik, itu tadi jawaban dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.